Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat mempersiapkan tes SKB-nya nanti. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang SKB Kesehatan Umum sesuai kisi-kisi dari Menteri Menpan RB, yaitu tentang kebijakan dasar puskesmas. Di sini ada sedikit ringkasan soal ada 1-11 di akhir video dan kunci jawabannya. Next. Jangan lupa untuk ditonton, di subscribe dan di like supaya saya lebih semangat untuk membuat materi dan soal-soal yang berkaitan dengan kisi-kisi SKB kesehatan. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke materinya, saya buat diagramnya apa saja yang kita bahas di kebijakan dasar puskesmas. Oke, yang pertama, di kebijakan dasar puskesmas ini kita akan tahu undang-undang apa yang mendasarinya, terus belajar tentang tujuan dan fungsinya untuk apa, asas penyelenggaraan, sistem manajemen puskesmas, struktur organisasi, visi, manajemen puskesmas, upaya kesehatan, dan konsep dasar puskesmas tersebut. Lanjut. Oke, yang pertama, jadi undang-undang atau peraturan tentang kebijakan dasar puskesmas tertuang pada PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 128 Menkes SK-2 tahun 2004. Nah, di sistem manajemen puskesmas dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem perencanaan atau P1, yang kedua atau P2 penggerakan pelaksanaan, dan yang ketiga P3 atau pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Lanjut. Nah, di visi puskesmas itu ada tercapai kecamatan sehat dengan indikator kecamatan sehat yang ingin dicapai mencakup 4 indikator. Yang pertama lingkungan sehat, yang kedua perilaku sehat, yang ketiga cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan yang keempat derajat kesehatan penduduk. Lanjut. Nah, di sini ada konsep dasar puskesmas, ada 4 pengertian. Yang pertama ada pengertian puskesmas menurut unit pelaksanaan teknis, yang kedua menurut pembangunan kesehatan, yang ketiga penanggulangan penyelenggaraan, dan yang keempat wilayah kerja. Dapat dilihat di Undang-Undang PMK 128/2004 di bab 2 untuk lebih jelasnya lagi. Nah, tujuannya ialah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat di wilayah puskesmas. Nah, fungsi puskesmas itu sendiri ialah yang pertama untuk pusat pergerakan pembangunan berwawasan kesehatan, yang kedua pusat pemberdayaan masyarakat, yang ketiga pusat pelayanan kesehatan strata pertama, dan yang keempat pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, kita masuk ke struktur organisasinya. Nah, di struktur organisasi yang ada 4 item. Yang pertama ada kepala puskesmas, ya, yang menduduki itu adalah jabatan eselon 3B. Ingat ya, jabatannya eselon 3B. Yang kedua ada unit tata usaha. Di dalamnya ada 4 indikator, yaitu ada data informasi, perencanaan, keuangan, dan umum dan pengawasan. Yang ketiga ada unit pelaksanaan teknis fungsional atau disebut UKM dan UKP, unit kesehatan masyarakat, dan unit kesehatan perorangan. Dan yang terakhir adalah jaringan pelayanan puskesmas atau yang biasa disebut puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan bidan. Nah, di sini ada yang namanya BPP atau Badan Penyantun Puskesmas, yang fungsinya itu untuk to serve, to advocate, and to watch, yaitu suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dalam mitra kerja puskesmas di wilayah kerja masing-masing. Lanjut. Jadi kita masuk ke upaya dan asas penyelenggaraan. Jadi di upaya puskesmas itu dibagi menjadi upaya wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Di sini upaya kesehatan wajib ialah diantaranya ada promosi kesehatan lingkungan, kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan upaya pengobatan. Sementara upaya
selain itu adalah upaya pengembangan ya, selain yang di kesehatan wajib kalau di soal ditanyain. Oke. Terus yang kedua tentang asas penyelenggaraan. Jadi asasnya itu ada asas pertanggungjawaban wilayah, asas pemberdayaan masyarakat, asas keterpaduan, dan asas rujukan. Nah, di asas rujukan itu dibagi 3, jadi rujukan upaya kesehatan masyarakat, rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga, dan rujukan operasional. Lanjut. Nah, di terakhir ini tentang manajemen puskesmas, mulai dari perencanaan menggunakan survei mawas diri, dan sampai ke musyawarah masyarakat. Yang kedua tentang pelaksanaan dan pengendalian, pelaksanaan pengendalian dan memperhatikan kendali mutu dengan prinsip kendali mutunya. Yang pertama problem solving cycle, team based and resources based. Nah, yang ketiga atau tahap C yaitu pemantauan menggunakan SIMPUS. SIMPUS itu adalah suatu tanda-tangan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas. Dilaksanakan dalam lokakarya mini bulanan dan mini lokakarya tribulan lintas sektor. Jadi kalau tribulan setiap 3 bulan, kalau dalam evaluasi puskesmas setiap bulannya. Sementara yang D pembiayaannya didanai oleh pemerintah kabupaten kota dan retribusi. Nah, ini adalah skema dari asas rujukan. Jadi kalau kerujukan pelayanan kesehatan perorangan mulai dari Pusyandu Polindes, terus ke starter pertama ke puskesmas, praktek dokter keluarga, seperti klinik-klinik seperti itu. Dan starter kedua di rumah sakit umum atau rumah sakit kabupaten kota, dan yang starter ketiga di rumah sakit umum atau rumah sakit khusus provinsi. Sementara rujukan pelayanan kesehatan masyarakat mulai dari Posyandu, terus yang kedua ke puskesmas, serta kedua ke Dinkes kabupaten kota, dan yang terakhir ke Depkes atau Dinas Kesehatan Provinsi, itu strata ketiga. Oke, sekian ringkasan tentang kebijakan dasar puskesmas. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Undang-Undang PMK nomor 128 tahun 2004. Kita masuk ke latihan soal nomor 1 sampai 11, dijawab dengan seksama, dan di akhir ada kunci jawabannya. Selamat mengerjakan.